Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur para pemula, sobat perakit pemula ya. Jadi untuk konten kali ini, nah di sini saya mau sharing-sharing aja. Nah, untuk alat-alat yang kalian wajib punya, nah sebagai perakit elektronik, nah kayak gitu ya. Ini ada yang penting banget, ada yang nggak terlalu penting gitu ya. Jadi kita akan bahas di sini. Nah, ini alat-alat yang saya pakai ya di rumah, di tempat saya ya untuk membuat konten atau menyervis power amplifier kayak gitu ya. Jadi beberapa alat yang wajib. Yang pertama di sini ada solder ya, Lur. Nah, ini buat para pemula aja. Nah, pemula harus tahu dan harus punya alat ini ya kalau ingin belajar audio, belajar elektronik, nah kayak gitu ya. Yang pertama di sini ada solder. Nah, solder yang saya pakai di sini mereknya God. Ini harganya 60 ribuan ya. Saya sarankan buat para pemula. Nah, kalau beli solder, nah itu jangan yang murahan ya. Kalau bisa yang harganya sekitar 50 ribuan. Nah, kebetulan yang saya pakai di sini ada dua ya. Ada merek Deco sama merek God. Nah, ini saya sangat rekomendasiin. Nah, yang Deco ini sudah lama banget ya. Saya pakai sekitar udah 7 tahun lebih kalau nggak salah. Nah, dan yang God ini nih saya baru beli sekitar 3 bulan yang lalu. Bukan 3 bulan, tapi 7 bulan yang lalu. Nah, oke, yang kedua. Nah, yang kedua ada timah. Nah, timah kalian wajib beli ya. Wajib beli kalau mau nyervis atau merakit sebuah power amplifier itu harus memiliki timah kayak gitu ya, Lur. Kalian bisa pakai merek Paragon. Nah, merek ini sudah lama saya pakai dan selalu bagus ya. Hasilnya selalu bagus seperti ini. Terserah biasanya beda perakit beda ya timahnya. Tapi yang saya pakai di sini mereknya Paragon. Kalian kalau pengen lama, maksudnya kalau pengen belajar audio, nah itu dalam jangka waktu yang lama, nah beli aja yang besar seperti ini biar gak cepet habis. Tapi kalau pengen hanya sekedar belajar saja, kalian beli per meteran aja itu udah cukup ya. Harganya sekitar 2000 kalau nggak salah per meternya. Ini saya beli harganya 90.000. Oh ya, lupa ya. Untuk yang merek Deco di sini harganya kalau nggak salah sekarang itu 60 ribuan ya. Yang 40 watt. Kalau mau beli yang 60 watt itu ada, terserah. Mau beli 60 watt, mau beli 40 watt itu bebas ya. Saran saya beli yang 40 watt aja. Nah, kayak gitu. Kemudian yang paling penting ya dari alat-alat ini, tang potong. Tang potong ini penting tapi bisa diganti dengan gunting. Nah, kayak gitu. Yang penting avometer. Nah, avometer atau multitester. Nah, ini multitester pertama yang saya punya, ini harganya 30 ribuan. Dan multitester kedua, nah ini yang mereknya Deco DM133T. Nah, ini harganya 160.000 di online shop ya. Kalau ini 30-an ribu itu sudah dapat 35 kalau enggak 30 kalau enggak salah. Ini udah displaynya udah rusak ya. Jadi buat ngecek itu kadang error, kadang enggak guys. Makanya saya beli lagi. Nah, sedangkan yang merek ini, yang merek Aneng M118A. Nah, ini saya gunakan biasanya buat ngecek kapasitor. Nah, karena di sini sudah ada fitur untuk mengecek kapasitor ya. Maksimalnya 60.000 mikrofarad atau 60 mF. Kayak gini ya, Lur. Kalau yang ini ada cuman maksimalnya 200 mikrofarad atau 0,2 milifarad ya. Kayak gitu. Jadi yang ini biasanya saya pakai buat ngecek tegangan, ngecek transistor yang mati apa enggak. Nah, kayak gitu. Cuman yang ini saya pakai biasanya buat ngecek kapasitor. Nah, kayak gitu, Lur. Nah, ini yang wajib 3. Selanjutnya sedot timah. Nah, ini kalian wajib beli ya. Ini kalau kalian melakukan pergantian komponen nggak ada ini biasanya agak susah kayak gitu. Beli boleh, nggak beli juga boleh. Ini saran saya beli aja. Nah, karena kalau kita melakukan pergantian komponen ini sangat dibutuhkan sekali kayak gitu loh. Selanjutnya tang potong. Nah, tang potong ini bisa digantikan dengan gunting ya. Jadi ini sebenarnya nggak wajib, kalian kalau mau beli ya silakan. Selanjutnya ada ini ya, tang ya, tang kayak gini ya, tang kombinasi namanya ya. Kalian beli aja, ini juga penting ya. Ini nggak wajib. Yang wajib itu tadi. Kemudian di sini ada cutter untuk kabel. Nah, ini nggak wajib, kalian bisa pakai
tang potong seperti ini sebenarnya bisa. Nah, tapi di sini kalau kalian mau beli ya silakan, ini harganya cuman 24.000 kalau nggak salah. Kemudian di sini ada tang potong juga. Nah, ini biasanya buat motong kabel yang besar. Nah, ini kan agak kuat ya dibandingkan yang ini. Biasanya kalau kita pakai tang potong ini buat motong kabel ini akan patah gitu ya. Jadi saya biasanya pakai yang tang potong ini, teman-teman. Ini harganya berapa ya? Kalau nggak salah 20-an ribu. Kalau yang ini harganya 11.000 kalau nggak salah. Ini yang bukan original ya. Yang original biasanya harganya di atas 20.000. Sekitar 30-an ribu lah. Kemudian cutter. Nah, ini cutter ini gak wajib ya, tapi kalau kalian mau beli silahkan. Biasanya buat ngupas kabel juga bisa. Gitu buat apa ya, ngerik. Biasanya ada, kalau di PCB itu ada jalur yang butuh dikerik. Nah, ini biasanya pakai cutter. Saya biasanya pakai cutter kayak gitu. Kemudian, nah ini obeng ya. Ini buat masang baut pada transistor final. Nah, ini sangat penting ya. Kalau kalian nggak punya ini ya nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kalian harus punya ini ya, buat masang baut, buat masang transistor final. Nah, kayak gini ya lur, kayak gini. Ini buat masang transistor final. Nah, ini pasti butuh ini. Beli aja yang ukurannya berapa ya? 3 mili ya. Ini besar, terlalu besar. Karena ini saya pakai buat benerin sepeda waktu itu ya. Kemudian, nah ada pinset ya lur. Pinset. Nah, ini pinset biasanya buat nyabut-nyabut komponen. Nah, biasanya kalau kita mau copot resistor itu kadang kesusahan ya. Ini biasanya pakai pinset. Nah, kayak gitu. Penting nggak penting ini, nggak penting sebenarnya. Cuma kalau kalian mau beli ya silakan kayak gitu ya. Kemudian ini yang terakhir ada ini ya, obeng minus. Nah, biasanya obeng minus sini saya pakai buat ngatur DCO pada power amplifier. Nah, kan biasanya ada yang pakai trim pot, itu biasanya diatur pakai ini. Kemudian kalau kalian ini nggak penting beneran, tapi kalau mau beli silahkan. Ini dudukan untuk solder. Nah, harganya berapa ya, lupa saya. Nih, nah kayak gini. Jadi biar soldernya aman, nggak kena komponen barang-barang yang lain. Nah, kalian beli aja kalau mau beli kayak gitu ya. Kalau nggak beli ya nggak apa-apa gitu. Kemudian ada beberapa alat tambahan yang wajib, yang nggak wajib ya, maksud saya kalau kalian pengen beli, nah itu nggak apa-apa. Ini saya ambilkan dulu ya. Bor teman-teman ya. Jadi kalian mau masang transistor final, nah ini heatsink ini biasanya butuh lubang. Nah, butuh lubang. Nah, cara melubanginya adalah pakai bor ya. Pakai bor ini biar kalian bisa melubangi transistor final ini. Kalau nggak pakai bor bisa nggak mas? Bisa, sebenarnya bisa lur. Nah, tapi kalau kalian nggak pakai bor untuk melubangi transistor heatsink ini, nah itu biasanya kesusahan ya. Lebih baik pakai bor. Saran saya kalau mau ngebor, nah kalian nggak punya, pinjam aja ke tetangga kalian, atau enggak kalian beli yang harganya sekitar 200-an itu sudah dapat ya bor kayak gitu. Kayak yang saya punya itu mereknya modern, harganya sekitar 250-an. Selanjutnya ini lor ya, gerinda. Kalau biasanya gerinda itu juga lumayan butuh gitu ya. Tapi kalau buat nyervis power biasanya nggak terlalu butuh. Tapi kalau kalian mau bikin box, bikin apa saja, nah itu biasanya butuh ya lor, gerinda kayak gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya, alat-alat yang wajib kalian punya ya. Wajib kalian punya untuk menyervis sebuah alat elektronik, atau mau belajar di dunia elektronik. Nah, itu ya alat-alat yang wajib kalian punya. Oke, saya kirim videonya. Nantikan video-video terbaru dari channel Perakit Pemula. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.